Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal di bab 6 kesetimbangan kimia buku kimia kelas 11 kurikulum merdeka. Tepatnya uji pemahaman halaman 182. Seperti ini penampakan soalnya, ada 10 pilihan ganda dan 3 uraian. Langsung saja kita ke nomor pertama. Suatu reaksi dapat menjadi reaksi setimbang jika memenuhi syarat berikut kecuali. Nah, yang A merupakan reaksi yang terjadi pada sistem tertutup. Nah, ini benar ya. Nah, berarti bukan. Kita cari yang salah. Berlangsung dalam suatu sistem yang serentak. Ini juga benar. Jadi enggak sesuai. Laju reaksi ke kanan sama dan ke kiri. Ini juga sama ya. Benar, konsentrasi zat-zat saat setimbang selalu tetap. Ini juga benar. Jadi ketika kesetimbangan, konsentrasinya selalu tetap. Nah, yang salah yang E. Konsentrasi zat-zat saat setimbang selalu sama. Nah, ini. Jadi bukan sama, tetapi tetap atau konstan. Opsi yang tepat yang E. Nomor 2. Gas N2 dengan volume 10 mil direaksikan dengan 25 mil gas H2. Membentuk reaksi kesetimbangan. Volume akhir pada saat kesetimbang adalah 25 mil. Ya, diukur pada P dan T yang sama. Volume gas NH3 yang terjadi pada sistem kesetimbangan adalah Oke. Ini mirip seperti soal di pembahasan sebelumnya. Beda di angkanya aja, teman-teman. Oke. Yang pertama kita tulis konsentrasinya dulu. N2 plus 3H2 timbang menjadi 2NH3. Dan mula-mula bereaksi setimbang ya. Mula-mula N2 volumenya 10 mil. Nah, H2-nya ada 25 nih ya. 25. Berarti ini 25 mil. Volume akhir pada kesetimbangan berarti volume totalnya ini ya. Nanti volume totalnya ini, dia punya 25. Angka di sini volume total sama dengan 25 mil. Di sini disampaikan bahwa diukur pada P dan T yang sama. Ini kan kalau kita kembali ke konsepnya, ini konsepnya hukum Gay-Lussac bahwa dalam P dan T yang sama, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Berarti yang bereaksi berapa? Ini kan koefisiennya 1. Berarti N2 ini bereaksi X mil. H2 berarti 3X mil. Kalau 1X, 3 berarti 3X ya. 2NH3 berarti 2X mil. Sisanya berapa? Berarti N2 sisanya 10 min X. H2 25 min 3X. NH3 berarti 2X. Ternyata total 3 ini adalah 25. Berarti kita cari X-nya ya. Berarti volume total sama dengan volumenya N2 plus volume H2 plus volume NH3 ini ya. N2 punya 10 min X ditambah 25 min 3X punya H2 ditambah 2X. Volume totalnya punya 25 ya. Ini 25 kakak kumpulkan ya. 10 ditambah 25 berarti 35. Min X, min 3X, min 4X ya. Min 4X ditambah 2X berarti min 2X. Nah, 2-nya kakak pindah ke kiri ya. Berarti jadinya plus 2X. 25-nya kakak pindah ke kanan. Berarti 35 min 25. X sama dengan 35 min 25 itu 10 per 2. X-nya ketemu 5.
Nah, X-nya ketemu 5. Berarti yang ditanya apa? Volume gas NH3. Di sini gas NH3 kan punya 2X ya. Berarti volume gas NH3 sama dengan 2X. Berarti 2 dikali 5, X-nya ketemunya 10 ml. Nah, opsi yang tepat yang B. Bisa ya? Seperti itu aja. Jadi kita cari yang bereaksi ini, konsepnya perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Seperti itu. Selanjutnya, penjelasan yang paling tepat dengan kurva di atas, ini ada kurva reaksi A menjadi B ya. Yang A, yang tepat. Pada saat keseimbangan, konsentrasi ZA lebih rendah daripada konsentrasi ZB. Nah, anggap aja di sini keseimbangannya. Jadi di sini saat setimbang, nah, saat T1 katakan, ternyata konsentrasi ZA itu lebih tinggi dari ZB kan. Di sini ZA lebih rendah, berarti bukan. Nah, pada keadaan awal hanya terdapat gas A sebanyak 1 molaritas. Keadaan awal gas A, ini ya, awalnya gas A 1 molaritas. Benar ya? Oke, ini benar. Jawabannya yang B. Konsentrasi B awalnya berapa? 0 kan dia belum terbentuk. Kalau mau dicek, yang C, keseimbangan konsentrasi gas B adalah 0,8. Bukan ya, gas B keseimbangan itu 0,6. Ini bukan. Ini nang D kalau dihitung, ketemunya juga bukan 0,5, tapi 0,75. Yang E, reaksi tidak dalam keadaan setimbang karena masih terus berlangsung. Ini juga bukan. Dia udah setimbang, soalnya laju pembentukan A ke B itu sama dengan laju B ke A. Nah, ini rumus yang dipakai untuk menghitung kesetimbangan. Nanti kita lebih detail di soal selanjutnya saja. Nah, ini. Perhatikan reaksi keseimbangan berikut. Fe3O4 plus 4H2, ini fasanya solid ya, S itu solid atau padat. Yang ini gas menjadi 3Fe solid sama 4H2O gas. Nilai tetapan kesetimbangan Kc dinyatakan dengan rumus. Nah, ini kakak kasih panduannya. Kc hanya berlaku pada zat yang berwujud gas dan larutan. Ini ya, gas itu berarti gas, larutan itu aquos, aki. Ini yang dipakai. Zat yang berwujud padat dan cair, es dan liquid, tidak disertakan, dia nggak dipakai. Kc merupakan perbandingan antara konsentrasi molar zat ruas kanan dengan konsentrasi molar zat ruas kiri. Ini rumusnya. Nah, ini ya, misal reaksinya seperti ini, berarti Kc-nya itu konsentrasi C pangkat koefisiennya C, konsentrasi D pangkat koefisiennya, yang atas itu yang ruas kanan atau produk, yang bawah nanti yang ruas kiri. Berarti untuk reaksi ini Fe3O4 fasa solid. Dipakai apa enggak? Enggak ya, berarti ini enggak usah dipakai. Ini kita pakai. Fe solid tidak dipakai. Nah, berarti nanti Kc-nya konsentrasi H2O pangkat koefisien. Berapa ini? 4 ya. Pangkat 4 per konsentrasi H2 pangkat 4 juga. Nah, berarti ini opsi yang tepat, yang D. Bisa ya? Nomor selanjutnya, nomor 5. Pada reaksi kesetimbangan berikut berlaku. Nah, kalau yang ini kita bahas hubungan antara Kc dengan Kp. Ini kakak kasih informasinya. Apa itu Kp? Kp itu ketetapan kesetimbangan kimia yang dipengaruhi oleh tekanan parsial. Nah, Kp hanya memperhitungkan fase dalam wujud gas. Jadi, yang diperhitungkan cuma gas saja. Sisanya enggak. Kalau di Kc, yang diperhitungkan gas sama aki, larutan. Kalau di Kp hanya gas. Nomor 3 selanjutnya, Kp dihitung menggunakan tekanan parsial setiap reaktan dan produk. Nah, ini lebih jelasnya.
Kalau hubungannya KP dan KC sama dengan KP sama dengan KC RT plus E pangkat delta N. Apa itu delta N? Delta N itu selisih koefisien gas produk dikurangi reaktan. Berarti nanti rumusnya KP sama dengan KC sama dengan KC kali RT delta N. Ingat delta N itu selisih koefisien produk. Koefisien produk atau ruas kanan ada berapa nih? 1 ya. Berarti 1. Min koefisien reaktan. Reaktan itu ini ada 1, ini ada 1. Berarti 2. Nah, nanti KP sama dengan KC RT pangkat min 1. Oke, ini ketemunya. Yang B. Bisa ya? Nah, lanjut. Nomor 6. Di dalam ruang tertutup dipanaskan NH4Cl padat hingga terurai membentuk kesetimbangan. Ini. Apabila pada saat setimbang tekanan total ruangan adalah 2, maka nilai Kp bagi kesetimbangan tersebut adalah Kp. Ini ya, konsepnya. Sama dengan Kc. Kp itu tekanan ruas kanan pangkat koefisien per tekanan ruas kiri pangkat koefisien. Ingat tadi, Kp itu yang diperhitungkan hanya yang berfasa gas. Berarti yang gas. Ini solid berarti bukan ya. Nanti Kp-nya yang kita cari berarti konsentrasi. Ulangi, bukan konsentrasi, tekanan parsial NH3 dikali pangkat 1 ya. Ini kan 1, berarti nggak usah ditulis. Dikali tekanan parsial punyanya HCl per, ini kan karena solid ya, berarti ya 1. Ini nanti yang kita bakal cari. Sekarang kita nyari tekanan parsialnya dulu. Bagaimana mencarinya? Kita tulis terlebih dahulu reaksinya. NH4Cl. Jadi NH3 plus HCl. Ini udah setara ya. Apabila saat setimbang tekanan total 2. Oke. Berarti berapa molnya, Kak? Molnya di sini kan nggak disampaikan. Berarti kita bisa memisalkan dengan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi saat setimbang, ini kan 1. Berarti 1 mol, koefisiennya ini juga 1, berarti 1 mol. Ini 1, berarti 1 mol. Nah, tadi karena ini fasanya solid ya, oke kakak tulis dulu, solid, ini gas, ini gas. Karena solid berarti dia nggak dipakai, berarti nanti P untuk NH3 sama dengan molnya NH3 per mol total dikali P total. Nah, total. Molnya NH3 berapa? 1. Mol totalnya 1 ditambah 1 ya, berarti ada 2. Dikali P totalnya ada, ini ya, 2. Berarti ketemunya setengah kali 2 ya. 1. Sama dengan 1. Kemudian P punyanya HCl sama ya. Kan 1 nilainya. Berarti 1 per 2 dikali 2. Nanti ketemunya juga 1. Dari sini kita masukkan ke rumus Kp. 1 ini 1. Nanti Kp sama dengan P NH3 punya 1 dikali P. Tekanan parsial HCl punya 1 per 1. Ketemunya 1. Nah, berarti yang tepat yang A. Seperti itu. Ini kalau tidak diketahui tekanannya, kita bisa memisalkan atau disesuaikan dengan koefisiennya. Nomor 7. Nah, ini
kita diketahui mol di dalam soalnya. Pada suhu tertentu dalam ruang tertutup, tekanan 10 atm ini ya, terdapat dalam keadaan setimbang 0,3 mol gas SO2, 0,1 mol gas SO3, dan 0,1 mol gas O2. Dia udah dalam keadaan setimbang. Ya, jadi kita tidak perlu menuliskan mula-mula bereaksi sisa. Dia udah dalam keadaan setimbang. Nilai Kp pada suhu tersebut adalah, oke, kita tulis dulu reaksinya. 2SO3 menjadi, oke, fasanya jangan lupa, gas setimbang menjadi 2SO2, gas plus O2, gas. Dia udah dalam setimbang. SO3 punya SO3 0,1 ya. 0,1. SO2-nya punya 0,3, O2-nya punya 0,1 mol. Mol. Oke. Berarti kita cari tekanannya masing-masing ya. Di sini mol total kita tambahkan dulu 0,1 ditambah 0,3 ditambah 0,1 berarti 0,5. Sekarang tekanan parsial SO3. Molnya SO3. Mol SO3 per mol total kali tekanan P total. Ini ya. Mol SO3 0,1, mol totalnya 0,5 dikali P totalnya ya terdapat 10 atm. Berarti dikali 10. Ketemunya nanti ini 1, ini 5, ini bisa coret 1, ini 2 ya. 2 atm. Sekarang kita cari P SO2 sama molnya SO2 per mol total kali P total. 0,3 SO2 ini ya, 0,3 per 0,5 dikali 10 sama dengan ini 3, ini 5, ini 1, ini 2, berarti 6 atm. Sekarang P punyanya O2 nilainya 0,1 ya, 0,1 sama dengan punyanya SO3, berarti langsung saja ya, ketemunya 2 atm. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya. Yang ditanyakan Kp. Kp tadi, P punyanya ruas kanan dulu, SO2 pangkat, koefisiennya ada 2 ya. Nih, dikali P punyanya O2 pangkat 1 nggak usah ditulis, per P punyanya SO3. Ada 2, koefisiennya berarti pangkat 2. Tekanan parsial SO2 6 ya, 6 kuadrat dikali O punya 2 per SO3 punya 2 kuadrat. Ini berarti inilah. Oke. Ini kita jabarkan biar mudah. 6 kali 6 kali 2 per 2 kali 2. Ini ya, ini dari coret 1, 1. Ini 1, ini 3. 6 kali 3 berarti 18. Nilai Kp 18. Nah, yang B. Seperti itu ya. Jadi untuk mencari Kp, kita cari tekanan parsialnya dulu. Bagaimana caranya? Molnya per mol total dikali tekanan totalnya. Selanjutnya, nomor 8. Pada T derajat Celcius dalam ruangan yang volumenya 10 liter.
0,6 mol gas SO3 dipanaskan dan terdisosiasi dengan derajat disosiasi 0,5 menurut persamaan reaksi. Nilai tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi tersebut adalah, oke, di sini ada informasi derajat disosiasi. Ini apa itu derajat disosiasi? Derajat disosiasi itu, nah ini rumusnya. Jadi dia jumlah mol yang terurai per mol mula-mula. Ini namanya derajat disosiasi. Berarti kita tulis dulu aja reaksinya ya. 2SO3 gas menjadi 2SO2 gas plus O2 gas. Mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mula di sini ada 0,6 mol gas SO3. Di sini ada 0,6 ya. 6 mol. Sudah, ini aja yang diketahui. Nah, sekarang kita dapat data derajat disosiasi. Derajat disosiasi kan mol zat yang terurai bagi mol zat awal. Disosiasi, kakak langsung masukkan yang ini ya, rumus yang ini. Nah, berarti nanti alfanya itu 0,5 sama dengan mol terurai. Mol terurai per mol awal. Awalnya berapa? Ini kan 0,6. Berarti nanti mol terurainya 0,5 kali 0,6. Ketemunya 0,3, 0,30 atau 0,3. Ini mol terurainya. Oke, kita dapat informasi 0,3 terurai, berarti yang ini yang bereaksi atau terurai ya, 0,3 mol. Dengan perbandingan koefisien, ketika 2 dia punya 0,3, maka ini 2 ya, koefisiennya sama, berarti ini juga 0,3 mol. O, koefisiennya 1, berarti setengahnya ya, 0,15 mol. Ini saat bereaksi, berarti setimbangnya ada 0,3 mol untuk SO3, SO2 ada 0,3 mol, O2 0,15 mol. Ternyata di sini volume ruangannya ada 10 liter. Jadi di sini dalam, tulis di sinilah. Dalam 10 liter. Berarti nanti kita bisa cari konsentrasi SO3 mol per liter. Molnya 0,3, liternya 10. Berarti dia punya 0,03 molaritas. Konsentrasi SO2, cara yang sama, berarti mol per liter. Molnya 0,3 juga per 10, ketemunya 0,03 molaritas. Konsentrasi O2 mol per liter 0,15 per 10, ketemunya 0,015 molaritas. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus Kc. Ingat, Kc itu konsentrasi ruas kanan pangkat koefisien, berarti SO2 pangkat koefisiennya 2 dikali O2 pangkat 1 per konsentrasi SO3 pangkat 2. Karena fasenya sama ya, gas, gas, gas. Bisa dipakai. Yang nggak dipakai tadi liquid sama solid. Tinggal kita masukkan SO2 ada 0,03. 0,03 kuadrat dikali O2 dia punya 0,015 per SO3 dia punya 0,03 kuadrat. Nah, bisa dicoret ya. Coret sama ini ketemunya 0,015 Kc. Berarti opsi jawaban yang B. Selanjutnya nomor 9. Reaksi disosiasi amonium hidrogen sulfida ini
pada suhu 298 Kelvin berlangsung sebagai berikut. Tekanan total gas pada saat kesetimbangan adalah 1,0 atm. Berapa nilai Kp-nya? Ini mirip dengan soal yang tadi. Kita tulis reaksinya aja. NH4HS. Fasanya solid. Solid nggak kita pakai ya. Ini ada NH3 fasa gas plus H2S fasa gas. Nah, gas nggak dipakai, solid nggak dipakai, berarti fokus kita yang gas dulu, yang gas aja. Perbandingan mol, perbandingan koefisien. Ini kan koefisiennya 1, ini 1, berarti dia punya 1. Mol, ini juga 1 mol, karena di soal tidak diketahui. Nah, kita cari tekanan totalnya ya. Ini berarti kalau kakak tulis di sini mol total sama dengan 2. Nanti P punyanya NH3 sama dengan mol NH3 per mol total kali P total. NH3 molnya ada 1, mol totalnya 2, P totalnya ada 1. 1 ini ya, 1 atm. Nah, jadi nanti ketemunya setengah atau 0,5 atm. P punyanya H2S sama ya, sama 1 juga kan, berarti nilainya 0,5 atm. Nanti Kp-nya, ingat Kp yang dipakai yang fasanya gas saja, berarti PNH3 pangkat 1 dikali PH2S per 1 ya, soalnya dia fasanya solid. 0,5 dikali 0,5 per 1, ketemunya 0,25. Nah, opsi yang tepat yang D. Bisa ya? Seperti itu. Selanjutnya, nomor 10. Oh, ini rumusnya sama seperti yang sebelumnya. Jika tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi A plus B menjadi C adalah A plus B menjadi C, dan untuk reaksi 2A plus D menjadi C berturut-turut adalah 4 dan 8 nilai Kc-nya. Maka tetapan kesetimbangan untuk reaksi C plus D menjadi 2B adalah, nah ini. Jadi untuk mengerjakan soal yang seperti ini, kita bisa pakai 4 poin ini. Sebenarnya bisa ada cara yang lain. Kita bisa pakai perbandingan, cuman kakak sarankan pakai cara yang ini aja, lebih simpel. Jadi jika reaksi dibalik, maka K2 itu menjadi 1 per K1 atau 1 per K. Jika reaksi dikali dengan N, maka jadinya dipangkatkan N. Jika reaksi dibalik, maka jadinya, ulangi, jika reaksi dibagi dengan N, maka K pangkat 1 per N, jika reaksi dijumlahkan maka dikali. Ini konsepnya ya. Sekarang kita tulis dulu reaksinya. A plus B menjadi C. Nilai Kc-nya 4 ya. Reaksi yang kedua, 2A plus D menjadi C. Nilai Kc-nya 8. Yang ditanyakan, C plus D menjadi setimbang 2B. Ini Kc-nya berapa? Dari sini kita bisa lihat langsung, anggap aja ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. C, kita lihat C. Oh, C ada di 2 persamaan. Jangan pakai acuan C, yang D. D kita bisa jumpa di persamaan nomor 2 ya. D di persamaan nomor 2 di ruas kiri. Ulangi, D yang kita cari nilai Kc-nya di ruas kiri. Di persamaan dia juga di ruas kiri. Koefisiennya juga sama, maka kita tinggal menulis saja. 2A plus D menjadi C. Kc-nya tetap ya 8. Kemudian B. Nah, B yang kita cari dia di ruas kanan. Koefisiennya 2. Ini ya. Sedangkan di data nomor 1, B itu di ruas kiri. Koefisiennya cuma 1.
Sehingga kita balik dulu ya. Pertama kita balik, berarti nanti C setimbang menjadi A plus B. KC-nya yang semula 4, ini ya, awalnya kan 4. Ketika reaksi dibalik, maka jadi 1 per. Jadi yang semula 4 jadi 1/4. Paham ya? Selanjutnya belum selesai. Yang ditanyakan koefisiennya 2. Di sini kan koefisiennya 1, berarti semua dikali 2. Ini kali 2, ini dikali 2, ini dikali 2. Kalau dikali 2, maka dikali N sama aja dipangkatkan N ya. Berarti ini dipangkatkan 2. Nah, oke. Kita tinggal jumlahkan saja. Bisa dicoret, 2A bisa dicoret ya. Nah, C juga bisa dicoret. Ini 1, ini ada 2, berarti nanti masih 1. Jadinya C plus D timbang dengan 2B. Sama ya? Sama. Nah, ketika reaksi dijumlahkan ini, maka KC itu K1 dikali K2. Berarti nanti nilai KC sama dengan 8 dikali 1/4 pangkat 2. 8 kali 1/4 pangkat 2 itu 1/16. Saya coret 1 ini 2, ketemunya setengah. Nah, jadi KC-nya ketemu setengah. Opsi yang tepat yang A. Bisa ya? Jadi ini konsepnya yang harus teman-teman pahamin. Nah, 10 soal pilihan ganda telah kita kerjakan.